الله لا يسلق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah telah selesai kita baca bersama surat Mulk. Semoga apa yang menjadi hajat kita semua dikabul dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin yang sekalian, selanjutnya kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Bulughul Maram. Sekarang hadis ke-6 dari bab salatnya. Riwayat dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah idza qara'tum Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikuma min mujib as-sa'ilin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis riwayat dari sahabat Abu Hurairah. Ini lafaz Abu Hurairah yang nama aslinya adalah Abdurrahman bin Syahr. Beliau berkata, beliau termasuk khadim Rasulullah SAW, termasuk ashabus suffah, orang-orang yang tinggal di teras atau emperan Masjid Nabawi dan sering berkhidmat meladeni Rasulullah SAW. Beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW telah bersabda, idza qara'tum al-Fatihata faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Idza qara'tum, apabila kalian membaca al-Fatihata, akan Fatihah, faqra'u, maka bacalah oleh kalian bismillahirrahmanirrahim, akan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha, karena sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim itu ihda ayatiha, salah satu dari ayat-ayatnya Al-Fatihah. Rawahu Daruqutni, hadis diriwayatkan kesahihannya, hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni, wa shawwahu dan menganggap besar, menganggap benar kemauqufan hadis ini. Qala syarih qalu faqra'u bismillahirrahmanirrahim fihi dalil li madhhab Syafi'i wa man wafaqahu anna al-basmalata ayat min al-Fatihah. Pada hadis ini merupakan dalil bagi madhhab Syafi'i dan orang yang sesuai dengan Imam Syafi'i yang menyatakan bahwasanya bismillah adalah bagian ayat dari Al-Fatihah. Faqra'u, maka kalimat faqra'u perintah bacalah, wal amru huna lil wujub, sehingga perintah untuk membaca bismillah
pada hadis ini menunjukkan hukum wajib. Karena perintah itu bisa lil istibahah sunnah, bisa lil wujud. Contoh wajib aqimus shalah wa atuz zakat, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, wajib. Tapi waqulu washrabu, dan makanlah kalian dan minumlah kalian, sunnah. Bukan suruh makan, udah makan, bahkan diperintahkan makan. Ya itu sunnah. Nah, jadi perintah dalam kalimat faqra ini artinya wajib. Fal haditsu wa usul wa qadaru qutni waqa'u fa innahu yuqalu min qibali ra'yi fa yuhkamu bi hukmi al-marfu'i fa sahha al-ijtijaj bihi. La siyama qad bayyana riwayatin mukhtalifatan fi anna al-basmalata min al-Fatihah wa in thabata waqfuhu fa yu'adidu syawahid katsira. Ini tentang masalah hukum ilmu mustalah hadis tentang mauquf dan marfu'nya hadis. Maka fal hadits bayanun li mustanad Syafi'i fi anna al-basmalah min al-Fatihah. Maka hadis ini menjadi penjelas bagi sandaran dari mazhab Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa bismillah merupakan bagian dari Al-Fatihah wa annaha tuqra'u jahran ka ghairiha min ayatil Fatihah, dan dibaca jahar sebagaimana ayat-ayat yang lain dari surah Al-Fatihah. Jadi mari di pertemuan terakhir dulu kita telah bahas apakah bismillah termasuk bagian dari Al-Fatihah atau bukan. Kalau dia merupakan bagian dari Al-Fatihah, berarti sebagaimana Fatihah termasuk rukun sholat, maka bismillah pun termasuk rukun sholat karena bagian dari Fatihah. Kalau sholat tidak baca Fatihah tidak sah, berarti sholat tanpa baca bismillah pun tidak sah. Ini kalau kita tetapkan sebagai mazhab Imam Syafi'i, ini merupakan bagian daripada Fatihah. Tapi kalau ikut pendapat ulama yang mengatakan bahwa bismillah bukanlah bagian dari Al-Fatihah, sehingga membaca bismillah tidak wajib karena bukan termasuk bagian dari Al-Fatihah. Kalau masalah Fatihah semua sepakat, karena la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Enggak sah sholat tanpa baca Fatihah, tidak baca Fatihah. Semua sepakat. Mazhab pun sepakat. Baik, kalau sholat nggak baca Fatihah enggak sah. Tapi beda dalam permasalahan bismillah. Karena ada yang mengatakan bismillah bagian dari Fatihah, ada yang mengatakan bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah. Nggak masalah, silahkan. Bagi anda yang nggak mau baca bismillah karena ikut pendapat Imam Malik atau ikut mazhab Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah. Tapi kalau kita yang bermadzhab Syafi'i yang menyatakan bahwa bismillah bagian dari Fatihah, maka sholat kita tidak sah kalau kita tidak baca bismillah, sebagaimana tidak membaca Al-Fatihah. Bacanya sama. Kalau bismillahnya ini ngikut Fatihah, berarti kalau Fatihahnya dibaca jahar keras seperti sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, oh berarti bismillahnya juga dibaca keras. Kalau sholatnya sholat sirri seperti zuhur, asar, Fatihahnya dibaca sir pelan, cuma kita aja yang dengar, maka bismillahnya pun sama dibaca sir. Jadi mari kita dalil yang pertama tentang bismillah merupakan bagian dari Fatihah atau bukan bagian dari Fatihah. Ya, jadi pentingnya kita ma'rifatu asbab ikhtilafil madzhab. Jadi ada ilmu ma'rifah, ada ilmu ikhtilafil madzhab. Ada ilmu ma'rifati asbab ikhtilafil madzhab. Saya baru beli kitab
dan lagi sering saya baca, itu ilmu asbabi ikhtilafil madzhab. Bagaimana prosesnya sampai timbulnya khilaf, perbedaan antar mazhab, sehingga buah daripada ilmu tersebut kita akan punya tasamu, punya rasa toleran, tidak merasa tasya'ub, merasa paling benar. Karena semua ulama madzhabul arba'ah ini dalam istinbat hukum, mengambil kesimpulan hukum itu enggak sembarangan. Tidak sembarangan. Bukan berarti mazhab Malik enggak tahu dari hadis ini, sehingga beliau menetapkan Fatihah bismillah bukan bagian dari Fatihah. Bukan Imam Syafi'i ngawur menetapkan bahwasanya bismillah bagian dari Fatihah. Sehingga kita tahu pentingnya kita memegang mazhab, karena kita sendiri gak bisa. Gak bisa istimewa, gak bisa kita langsung baca kita begini, wah yang dewek, mau begini soal bukan. Akhirnya nanti timbul penyakitnya apa? Menyalahkan ulama terdahulu. Banyak sekarang. Di bahasa saya baru baca kitab 1-2 kitab udah nyalahin Imam Syafi'i, udah nyalahin Imam Ghazali, udah nyalahin Imam Suyuti, udah nyalahin ulama besar yang kealimannya diakui sama ulama. Lah kalau kita tetangga kita juga ngakui kealiman kita baru ulama. Itu ulama yang kealimannya diakui sama ulama. Lah kalau kita tetangga kita belum ngakuin kalau kita alim baru ulama. Itu masalahnya mau menyalahkan ulama yang begitu masyhur. Begini. Di hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini menjadi dasar, salah satu dari hadis yang menjadi dasar bagi mazhab Imam Syafi'i bahwasanya bismillah bagian dari Al-Fatihah. Nggak bisa, itu di Arab aja nggak bisa. Hukum berdasarkan satu tempat, kecuali dulu mazhab Malik. Mazhab Malik pernah asal dasar hukumnya adalah amal ahli Madinah. Amaliyah ahli Madinah itu mazhab Malik ada. Karena memang beliau adalah ulama. Anas bin Malik itu, Imam Malik itu ulama yang tinggal di Madinah. Sehingga amaliyah orang Madinah menjadi rujukan dasar hukum. Orang Madinah begini menjadi dasar hukum. Tapi setelah itu enggak ada. Nggak jadi rujukan. Tidak jadi rujukan, nggak bisa. Kita harus tahu dulu ikut mazhab yang mana. Ikut mazhab yang mana. Nggak masalah. Mesti pakai bismillah nggak masalah. Itu mazhab. Yang penting jangan segala bikin sensasi ikut mazhab Soekarno lagi. Yang mazhab Soekarno lagi. Semua orang bikin sensasi aja. Yang bikin sensasi. Setelah pulang memproklamirkan masjid dan mengaji ikut mazhab Ali Hasan, wah repotan lagi, umetan lagi. Bikin sensasi aja gitu. Karena misalnya Khalid Tohor, kalau pengen terkenal bikin beda. Pengen terkenal bikin yang beda. Umumnya di Cinyosok ini azan sholat pas waktunya konten. Sekarang Masjid Al-Muhajirin ada sholatnya setengah jam setelah masuk waktu. Terkenal Pak. Terkenal. Nyosok terkenal. Masjid azan ini Pak setengah jam kemudian. Subuh kalau subuhnya jam setengah 5 maka dia ada di jam 5. Zuhurnya jam 12 adanya setengah 1. Itu di permasalahan bisa nggak? Nggak bisa. Di permasalahan bisa nggak bisa. Sama aja. Sekarang bapaknya di Pondok Gaza mau kita permasalahin, masalahnya bagaimana? Itu imam perempuan baris di depan, itu perkara sunnah. Perkara sunnah. Kita juga kadang-kadang ada masjid perempuan baris di depan di Papua.
Separuh itu perempuan, separuh lelaki. Di depan juga agak perempuan. Di depan. Tapi kan gak ada lelakinya lagi Pak Ustaz kalau begitu. Lah kan yang lelaki di belakang ini yang ngikutin dia, ngikutinnya imam. Wah, sensasi bikin lagi. Adanya, biasanya kayak nyanyi. Oh, Akbar. Allah Akbar. Ada kan bebas mau lagu apa juga. Ada bebas mau lagu apa juga lebih. Mau lagu apa juga bebas. Cuma umumnya jadi seperti yang berlaku. Tapi maunya Bapak pakai ada lagu cincang kelik maju cincang jangan itu ya. Oleh istilahnya masyarakat. Kenapa? Karena intinya seruan untuk ibadah. Mungkin nyamannya begitu warga situ. Enggak bisa dipermasalah, nggak bisa dipermasalahkan. Mau bagaimana pun kecuali nanti dia kalau bisa selesai lagi ketika khutbahnya bacain. Ya itu orang-orang ya, semakin kita sorot semakin dia bikin macam-macam. Itu semakin disorot semakin bikin macam-macam. Ada rasa dia semakin publis dia, semakin semakin terkenal. Nah, balik lagi sini, sesuatu balik lagi sini. Hadis selanjutnya dan hadis riwayat dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faraqa min qiraati ummil Qur'ani rafa'a sawtahu wa qala amin. Rawahu Daruqutni wa Hasan wal Hakim wa sahhahu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu idza faraqa min qiraati ummil Qur'an, apabila selesai dari membaca ummil Qur'an atau Fatihah, rafa'a sawtahu, maka beliau mengangkat suaranya, mengencangkan suaranya, wa qala amin, dan mengatakan amin. Rawahu Daruqutni, hadis diriwayatkan Imam Daruqutni wa Hasan, dan dianggap hasan hadis tersebut. Wal Hakim, dan diriwayatkan oleh Imam Hakim wa sahhahu, dan beliau menganggap sahih hadis ini. Wa li Abi Dawud wa Tirmidzi, dan bagi riwayat Abi Dawud dan Imam Tirmidzi min hadits Wa'il bin Hujr, hadis riwayat dari sahabat Wa'il bin Hujr, bukan dari sahabat Abu Hurairah. Jadi kalau yang riwayat Abu Hurairah itu yang meriwayatkan Imam Daruqutni dan Imam Hakim. Tapi kalau riwayat Abi Dawud dan Tirmidzi, perawi hadisnya yang menyampaikan hadisnya bukan Abu Hurairah, tapi sahabat Wa'il bin Hujr. Sama hadisnya. Qala syai'u qalu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min qira'ati ummil Qur'an ila akhirih fihi dalilun ala istihbab at-ta'min lil imam kama yustahabbu lil ma'mum wal munfarid. Pada kalimat hadis Rasulullah ajak apabila selesai membaca Fatihah mengucapkan amin. Maka hadis ini mengandung dalil kesunahan mengucap amin bagi imam, sebagaimana disunahkan mengucap amin bagi makmum dan orang yang sholat sendirian. Jadi kesunahan mengucap amin itu bukan hanya bagi makmum saja, atau bukan hanya bagi orang yang sendirian saja. Menjadi imam pun disunnahkan buat mengucap amin. Artinya baca amin bukan makmum. Jangan sampai imam atau bagian mengucap amin. Walaupun amin ya, imam bagian amin udah. Kayak saat tarawih biasanya. Walaupun amin. Limnya itu belum selesai. Makmum udah amin dulu. Bocah yang itu mah. Lagi yang imam masa udah amin belum? Amin sendirian. Katanya, maka bagaimana kita berusaha ngepasin sebagai makmum bareng dengan aminnya imam. Apalagi imam baca amin,
makmum baca amin ngepasin dengan aminnya para malaikat, karena itu menjadi sebab doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukurannya bagaimana biar pas? Selain baca amin, kita itu setelah baca Fatihah disunahkan baca Rabbil firli. Maka berikan imam kesempatan baca Rabbil firli. Wal maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ada jeda antara waladdallin dengan amin, ada jeda. Karena imam siapa saja yang membaca Fatihah disunnahkan membaca Rabbil firli. Kita biasanya saking sayang sama orang tua tambahin Rabbil firli wali walidayya. Wa ya maghdubi alaihim waladdallin. Rabbil firli wali walidayya. Amin. Kan bisa tahlilan atau apa gitu. Atau mungkin Mas Yudi, baiklah kita baca surat Al-Fatihah. Waladdallin. Rabbil firli wali walidayya. Sebenarnya sunnahnya hadis itu Pak, Rabbil firli saja. Rabbil firli saja. Baru amin. Nah, maka ketika kita sholat pun kita disunnahkan tetap membaca Rabbil firli bagi yang baca, bagi imam. Nah, imam selesai Rabbil firli baru baca amin. Kita makmum pun baca amin bagi imam. Cuman jangan betul-betul kalau kagak ngerti dua-duanya betul-betul. Imam nungguin makmum, makmum nungguin imam. Kata imam, kok makmum gue kagak amin sih? Lah makmum, kok imam gue kagak amin sih? Karena biasanya yang baca amin makmum kan, makmum doang. Sehingga kata imam, kok baca amin? Lah imam makmum yang habis ngaji, baca aminnya nungguin imam. Tunggu jadinya, kagak, oh amin lah gue jadinya. Ini ya. Jadi kesunahan itu bukan hanya bagi makmum, imam pun disunahkan baca amin. Soal apa saja, berjahat ya jahat, soal siri ya siri, berarti imam baca amin sendiri. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baru baca amin. Maka kok imam juga baca ini kan karena Nabi Muhammad baca amin setelah baca Fatihah, mengangkat suaranya. Padahal Nabi Muhammad pasti jadi imam. Maka itu kesunahan membaca amin tidak hanya disunahkan buat makmum, tapi juga buat imam. Jadi kalau sholatnya sholat jahar, sholat yang keras, baik munfarid ataupun makmum ataupun imam, jadi semuanya disunahkan baca amin. Tadi kalau Imam Malik mengatakan la ya'umman al-imam, imam tidak perlu baca amin, mazhab Malik. Dalilnya fa idza qala waladdallin faqulu amin. Karena ada redaksi hadis yang lain, kalau imam baca waladdallin maka ucapkanlah oleh kalian amin. Redaksinya bukan imam, tapi yang dibedakan kalian dari makmum. Itu menurut versinya mazhab Imam Malik. Jadi yang disuruh baca amin bukan imam tapi makmum. Tapi kalau hadis yang ini Rasul membaca, padahal Rasul pasti jadi imam. Maka kesunahan amin tetap bukan hanya makmum, tapi juga imam juga. Itu. Nah kita yang penting ugeman kita, pegangan kita adalah mazhab Imam Syafi'i. Tahu kita, oh Malik begini, oh mazhab Imam Malik begini, mau Hanafi begini, Syafi'i. Termasuk amin, cara baca amin. Kalau dalam kitab Hasyatus Sawi ini baca amin, bisa amin, bisa amin. Nah, itu termasuk di apa namanya Safinatun Najah juga ada. Ya, amin bisa
amin, bisa amin, bisa amin, bisa amin, sidanya amin, tapi amin ya. Jadi amin boleh, amin boleh, amin imalah boleh, amin boleh, tapi amin nggak boleh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin ya boleh, itu boleh, amin gitu. Tapi kalau amin boleh, atau amin boleh, atau amin masih kayak waladdallin, amin nah masih ada dulu, atau amin gimana? Sama kita kalau begitu ada begini, amin, 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 amin. Saya waktu dulu ini bukan kampung kan sudah itu lainnya bisa deh. Amin itu lain, namanya amin, amin. Nah itu cara bacanya, cara baca. Jadi kita nggak usah amin, amin, hanya banyak. Ya iya, yang masyhur, yang masyhur dua amin sama amin itu yang masyhur, yang masyhur. Yang nggak masyhur tadi amin gimana atau amin. Udah, itu nyaman tadi amin. Luar panjang bolin amin. Nah ya udah, langsung boleh saya potong amin. Saya potong aminnya dikit tambah aja. Di amin, boleh amin atau amin, saya gitu. Syafi'i, mazhab Syafi'i mengatakan menghukumi sunnah membaca amin baik sebagai makmum sendirian atau ketika menjadi imam. Kalau mazhab Imam Malik tidak disunnahkan bagi imam. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah, wa qala Abu Hanifah wal Kufiyun, Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama Kufah, ada Kufah, ada Basrah, ada ulama Kufah, ulama Basrah. Kalau sekarang Kufah itu wilayah Syria, Syria. Basrah itu wilayahnya akidah. Nah, ulama Imam Abu Hanifah mengatakan la yajharu bitakmin, disunahkan tapi tidak disunahkan bacanya jahar, tidak disunahkan bacanya keras. Amin tapi tidak dikencengin. Diam aja. Walaupun amin. Sir wa ruwiya al-Hasani an Abi Hanifah anna al-imam la ya'ti. Diriwayatkan dari Imam Hasan dari sahabat dari Imam Abu Hanifah bahwasanya imam tidak membaca amin. Wa bi madhabi la Syafi'i dzaba Imam Ahmad bin Hanbal wa Thawr wa Yahya bin Yahya. Nah, kalau salah satu yang terakhir dari mazhabul arba'ah, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali sama sebagaimana Imam Syafi'i. Artinya imam pun disunnahkan untuk membaca amin. Jadi kalau zalika qala Abu Hurairah qala Rasulullah idza ammana al-imam fa amin. Fa innahu man wafaqa ta'minu ta'minal malaikah ghufir lahu. Ini saya kata tadi. Karena ada hadis juga Rasulullah SAW mengatakan idza ammana al-imam, apabila imam membaca amin, fa'aminu maka hendaklah kalian pun membaca amin. Fa'innahu man wafaqa ta'minu ta'minal malaikah, karena semuanya siapa saja yang bisa nyocokin, ngepasin aminnya dengan aminnya malaikat, ghufira lahu, maka akan diampuni dosa-dosanya. Doanya dijawab, dosanya diampuni.
ngepasin baca aminnya, ngepasin makmum, ngepasin imam nanti bareng sama malaikat karena imam ngepasin dia baca Rabbi firli terlebih dahulu. Kalau tidak aman imam, ayat imam bitamin indah qali ihdinas siratal mustaqim. Apabila imam baca amin, maksudnya selesai membaca ihdinas siratal mustaqim. Ini baca amin karena doa. Akhir surah Al-Fatihah itu doa ihdinas siratal mustaqim, berikan kepada kami jalan yang lurus. Setiap hari kita minta dikasih petunjuk oleh Allah biar bisa menapaki jalannya lurus, jangan sampai tersesat. Doa tiap hari masih melenceng gitu, nyelenceng lagi loh. Udah kayak apa namanya layang-layang sih itu panik lagi udah hilang jauh, balik tarik lagi, balik lagi. Pada tiap hari kita doa biar diberikan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Wa fil hadits dalilun limadhab Syafi'i wa Malik wa Ahmad fi wujubil Fatihah. Maka hadis ini menjadi dalil bagi madzhab Imam Syafi'i, Malik dan Ahmad tentang kewajiban membaca Al-Fatihah. Wattafaqal ulama ala istihbabi amin. Ada zahiriyah dan ulama sepakat kesunahan membaca amin. Sepakat hilalnya tadi apa? Tentang imam. Tapi kesunahan secara umum setelah baca Fatihah baca amin sepakat selain madhab Daud al-Zahiri. Karena mereka mengatakan wajib setiap, Anda Zahiri mengatakan wajib setiap orang yang sholat mengamalkan sesuai redaksi hadis. Artinya apa? Bukan cuma sunnah bagi mereka dari Zahiri mengucapkan itu, tapi hukumnya wajib. Itu Daud al-Zahiri. Tapi kalau Syiah Rafidhah, waqala Rafidhah, Syiah Rafidhah mengatakan amin justru membatalkan sholat. Kenapa? Amin itu termasuk ucapan manusia. Sholat ini harus ada ucapannya, adalah ucapan atau kalam-kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nggak boleh baca amin. Itu kalau Syiah Rafidhah. Kalau kita madhab Syafi'i, kita tahu perbedaan-perbedaannya. Silakan mau ikut yang mana? Udah. Umumnya kita madhab Syafi'i. Wa an Abdullah bin Abi Awfa radhiyallahu anhuma ila huna wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah.